Hello observers, masih bersama dengan saya Denny Darko dan Dr. Sumiastri Purwanti, dan kita masih di Forensic File. Dok, ini kita buat pertama kalinya di luar ya? Iya, tempat transit jenazah. Transit jenazah, jadi jenazah pun bisa transit. Ini adalah tempat di mana, bagaimana dok? Kalau kemarin di dalam itu kan, kalau terpaksa memang harus dilakukan otopsi, Iya. atau ada pemulasaraan. Di sini ini berarti sudah melalui tempat yang di sana. Bukan, di sini itu kalau ada pasien meninggal dari rumah sakit. Oh, Nah, oke. di sini kalau yang meninggal dari TKP, korban-korban entah itu pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan, langsung ke kamar jenazah. Oh. Di sini transit yang jenazah dari rumah sakit. Oh baik. Perawatan. Oke. Berarti yang memang sudah melalui satu tindakan medis ya, Iya. akan kemari. Iya. Oh, oke. Nah kalau nggak dari rumah sakit, langsung direct masuk ke tempat ya, postmortem ini ya. Iya. Nah dok, berbicara tentang rumah sakit, postmortem dan sebagainya, saya tertarik ini bicara tentang ini pernah dibahas tapi kita mau lebih spesifik karena katanya Dr. Asri ini punya satu pengalaman spiritual di Iya. sini tentang tragedi AirAsia ya. Sebetulnya tragedi AirAsia itu saya belum dinas di sini, saya di Semarang. Semarang. Tapi kan seperti biasa kalau ada kejadian bencana, Iya. baik itu ulah manusia atau bencana alam, Iya. saya ditugaskan langsung. Tujuannya itu untuk membuat alur ruang masuk jenazah dengan baik. Apa namanya? Mortuary management. Mortuary management itu seperti yang kalau dokter cerita waktu MA17 dibagi menjadi 7 lain Ya, gitu ya. seperti itu. Oh. Jadi bagaimana jenazah masuk pertama kali, apa dulu yang dilakukan. Dan kebetulan waktu itu AirAsia udah dianggap hilang, saya udah persiapan nih, pasti saya berangkat. Iya. Tahun 2015 ya? 15 ya, betul 15. 2015. Mau tahun akhir. baru dong. Ya, Natal itu kan mau Natal ya. Ternyata beberapa hari kemudian tanggal 28 ya, sebelum tahun baru, saya ditelepon ditemukan beberapa bagian tubuh di Laut Jawa. Dan Berarti sudah sampai ke itu ya? iya, dan saya langsung kemungkinan ke Pangkalan Bun. Jadi saya langsung terbang ke Pangkalan Bun. Bersama komandan saya di sana, kita menjelaskan kepada tim SAR yang di bandara itu ya, di lapangan udara Pangkalan Bun, terus dengan tim dari Angkatan Laut juga, kalau jenazah jangan langsung diidentifikasi dulu, lebih baik kita periksa dengan baik, betul nggak jenazah ini sesuai KTP, nama ini sesuai ID card ini kan. Kenapa kok tidak begitu? mesti ya kan, namanya orang meninggal bersamaan dan mungkin aja body partnya terlepas atau propertinya terlepas, ternyata pas ditemukan jadi satu kan. Iya. Itu bisa aja kan, nggak pasti dia kan. Iya, Dan bisa menempel ke jenazah yang lainnya. orang dan hari kelima keenam tuh jenazah pasti hampir sama karena proses pembentukan berkah semua. Dan saya akhirnya membuat mortuary di Rumah Sakit Umum Pangkalan Bun. Oh. Jadi saya siapkan tuh apa aja yang harus tersedia di sana, karena perintah komandan saya seluruh tubuh jenazah yang ditemukan di Laut Jawa dipulasari dulu atau diperiksa dulu di Rumah Sakit Umum Pangkalan Bun. Setelah itu dikirim ke Surabaya untuk identifikasi yang lebih lengkap, karena ahli-ahlinya akan dikumpulkan di Surabaya, dokter forensiknya, odontologinya, inafis, dan DNA. Dan saya menyiapkan itu semua, jadi bagaimana jenazah itu tidak tambah busuk, karena kan butuh waktu untuk diberangkatkan ke Surabaya. Sudah dia hanyutnya berapa hari, Iya. diperiksa di situ terus dibawa lagi ke Surabaya. Jadi kalau misalnya ada jari itu kita buat supaya tidak tambah busuk, bisa biar Ditaruh di es gitu? Nggak, kita wrap aja biar Oh gitu? ya, biar kita bisa sama dengan es, biar bisa tidak lepas. Iya. Terus kalau ada gigi juga seperti itu. Oh. Kita memang masukkan ke peti jenazah dan kita DS. Oh, baik. Dan di sana 2 minggu tuh, 2 minggu hampir tiap hari itu ada jenazah dengan teman-teman di Rumah Sakit Umum Pangkalan Bun. Oh. Ya kebetulan saya bertiga, saya sama teman saya juga dokter forensik cowok, ini dibantu sama
orang sana yang belum pernah tahu, ini kita ngajarin. Oh, Nggak buat apa-apa. jadi apa namanya? Teknisi. Teknisi. Iya. Oh. Dan ternyata malah banyak perempuan yang betah seneng gitu karena mereka seneng bisa bantu. Loh, itu mereka warga sipil. Perawat rumah sakit ya. Oh, lah mereka membantu dengan sukarela. Iya. Nggak dibayar waktu itu dong. Ya karena mereka memang perawat di sana. Oh, lah mereka tapi perawat di situ itu memang sudah terbiasa mereka lihat. Belum terus- pernah. Jadi ya mereka juga tertarik, ya ada yang takut, ada yang berani. Ya akhirnya karena saya semangat terus, ya mereka juga ikut semangat. sambil belajar. Iya. Nah, dok, setelah kejadian itu yang dokter merasa ada satu kejadian yang ya seperti biasanya kan selalu ada ini nih. Iya, mistis ya. Jadi Iya. memang proses identifikasi itu harus kita lakukan dengan baik karena ada dua, identifikasi primer dan sekunder. Sekunder itu ya dari tubuh, keadaan tubuh, properti atau apa ciri khas di tubuhnya, misalnya tato, pasang pen, bekas operasi seperti itu harus kita periksa. Makanya kita harus otopsi, kalau tidak nggak tahu kan seseorang itu mungkin pernah dilakukan operasi di Betul. tubuhnya. Betul. Setelah itu identifikasi primer itu ya sidik jari, gigi dan DNA. Oh iya. Tapi karena di laut cepat busuk kan pasti di jari kan lebih Susah. Terus gigi paling Iya. paling awet itu kalau ketemu mungkin bagian tubuh dari kepala. Itu kalau ada giginya ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya kita akhirnya lari ke DNA. Setelah itu beberapa hari ternyata sudah banyak seluruh expert kumpul di Surabaya, Iya. di kota Surabaya, di rumah sakit Bayangkara Jawa Timur dari Surabaya, rumah sakit Polri juga di Surabaya, dan semua teman-teman kita yang dari forensik Polri udah men-setting semua kamar jenazah sampai penyimpanannya, sampai petinya, karena kan ini kebanyakan satu keluarga yang pergi, satu keluarga yang hilang kan. Berarti antemortemnya agak susah ya. Iya, antemortemnya agak susah. Oleh karena itu tim antemortem juga bergerak dengan bagus dan mereka mengambil sampel DNA dari benda-benda pribadi yang ditinggalkan di rumah, mungkin dari sisirnya, bekas baju kotornya, jejak sepatunya atau helmnya, itu tim antemortem yang DNA. Karena kan ada yang satu keluarga pick semua itu beberapa. Mereka pengen liburan. Ya, terus ada akhirnya lagi itu ya, dok. mereka cari antemortem di bandara. CCTV. Iya, Oh. terakhir dia pakai baju apa dari kepinggangnya, Iya, sepatunya, iya. terus jaketnya, itu kita bisa identifikasi. Itu antemortem dari CCTV di bandara. Itu bagus banget. Dan saya ditelepon sama komandan saya, Iya. kalau ada tim DVI dari Abu Dhabi, dari Saudi Arabia tuh, Iya. sama Singapura, sama Malaysia mau datang. Memang ada warga mereka yang Nggak ada, mereka pengen tahu aja di Indonesia karena kita udah dikenal, pengen. sedang memang ada rencana untuk itu atau karena Iya, itu mereka karena membantu? karena itu ya sebenarnya bukan membantu ya, kita cuman mereka ingin aja bergabung experience kan. Oh, baik. Kan biar tahu kalau mungkin kalau ya dianggap tidak akan terjadi kejadian di negara ini, mereka harus berbuat apa. Jadi datang dan termasuk tim TV yang dari Interpol perwakilan, Oh, pengen lihat kerjanya, mereka ikut. datang. Oke. Nah, Lihat kalau seperti pengunjungnya itu aja. tapi semua proses itu mereka boleh saksikan juga. Boleh. Oh. Karena pengen tahu bener nggak kerja di via Indonesia ini Oh, sesuai baik, guideline yang baik. mereka buat kan. Iya. Karena untuk bisa hasil identifikasi itu udah nggak bisa disanggah lagi. Oke. Dan saat itu mereka membantu ya. Mereka kalau yang dari Interpol melihat kayak menilai lah, Iya, iya. gitu, menganef kita. Dan saya disuruh pulang tuh, gitu kan. Karena sebagian besar teman-teman saya kenal kan. Oh. Saya suruh pulang ke Surabaya, Iya, karena saya iya. udah 2 minggu. Tapi akhirnya besok kan mau naik Hercules, kan nggak ada pesawat langsung Iya. dari mana? Pangkalan Bun. Bun. Mau disiapkan naik Hercules dari bandara. Juanda? Iya, enggak dari Pangkalan Bun. Oh, ke Kan Jakarta? Ke Surabaya. Ya ke Juanda ya maksudnya? Iya, ke Juanda. Kan bareng jenazah juga Iya, naikin iya. Hercules tuh. Oh gitu. Iya. Lah, kok malamnya itu saya dimimpiin kalau saya nggak tahu tuh kalau antemortem ada seorang antemortem yang katanya dia orang pintar mau mengobati secara spiritual di Singapura. Jadi suka dia pergi. ini memang secara reguler pulang balik Surabaya Singapura. Iya. Oh. Dia datang dalam mimpi saya kalau besok ditemukan
dia itu datang ke mimpi ibu dan mengatakan kalau jenazahnya akan ditemukan. Iya, kalau saya akan ditemukan besok, ibu jangan pulang dulu. Face-nya betul seperti yang ibu lihat. Ya setelah saya lihat antemortemnya, Baru cocok. fotonya lihat di medsos, ternyata bener deh. Ibu kalau lihat kayak gitu, apa nggak suka merinding atau Enggak. apa? Ya, saya exciting aja dan saya akhirnya meng-cancel tuh keberangkatan saya ke Surabaya. Oh. Nunggu sampai sore kan, biasanya Basarnas nutup sore kan untuk Iya, waktu iya, cari kan. iya. Saya tunggu, ternyata betul yang terakhir kali dia. Dalam kondisi seperti apa? Kondisi bagus, maksudnya dari apa, wajahnya masih agak kelihatan kalau itu dia. Hanyut berarti dia. Iya. Kalau dari sitting arrangement-nya itu dia duduk di sebelah mana? Di passenger list-nya itu ya? Iya, masih rilis. Saya nggak lupa, saya Nggak nggak ingat ya. hafal. Tapi dalam kondisi itu ya. Iya, Karena tapi kan saya pesawat, masih bisa kenalin itu Iya. dia yang datang dalam mimpi saya. karena pesawatnya sendiri kan nggak pernah diketemukan gitu ya. Iya, yang entah ledak di atas atau di bawah pesawatnya nggak. Oh. Tapi saya pikir di pesawatnya itu masuk ke dalam. Jadi memang menukik tajam Iya. masuk ke dalam laut ya dok? Iya, kalau enggak kan memang banyak terjadi, kalau meledak di atas kan kayak Serpihan ya. luka bakar, kayak apa? Kayak Sukhoi gitu kan? Tapi itu kayak nggak ada luka Lion bakar. Air. Itu sebagian besar kemarin udah ada. Tapi bukan karena dokter nggak bisa mengenali karena dia terlalu lama di Ah, laut iya. kena air garam, bukan karena itu. Bukan. Tetap kalaupun kena air garam, kalau luka karena terbakar itu bisa dibedakan. Ya, bisa kan. Oh. Berarti itu tidak ada ledakan sama sekali. Di atas nggak ada. Oh, jadi dia menukik tajam ke bawah dan Mungkin keras saja, nabrak keras. ya kalau air sekeras itu juga pasti akan pecah Iya, juga karena ya. yang kita temukan tubuh utuh itu banyak patah semua. Oh. Kaki-kakinya. Nah, akhirnya kalau dari seluruh passenger list itu yang ditemukan berapa persen kemudian? Waktu itu? Kemarin itu kayaknya sekitar 60% ya. 60% Iya. dijumpai ya. Iya. Tapi bangkai pesawatnya sendiri sebagian besar nggak ada di situ ya. Pilotnya juga nggak ketahuan. Kayaknya nggak ketemu. Nggak. Oh, karena dia paling depan waktu Iya. itu. Waktu itu ya sempet sih dihubungin keluarga pilot kalau nyari apa pilotnya itu ya, tapi sampai saya terakhir di sana nggak ketemu. Nggak ketemu. Sampai berapa hari waktu itu? Saya di Pangkalan Bun 2 Minggu. minggu. Di Surabaya itu bolak-balik kita kerja sampai 3 bulan itu. Oh, Karena masih datang kadang body part kan, setelah saya di Pangkal Bun ada teman forensik lagi. Iya, iya. Dia yang ngurusin pergi ke sana dari Pangkal Bun ke Surabaya. oh. Jadi itu kita sampai 3 bulan itu. Kalau saya itu diundang, saya pernah ke Pangkalan Bun juga, dok. Terus saya juga kalau diundang ke satu acara gitu biasanya ada namanya riders. Saya minta hotel ini bintang 5, minta makanan apa. Berarti kalau seperti Dokter Hasri ini nggak bisa seperti itu. Kalau nggak ada penginapan, yang nginepnya di tenda bareng sama jenazah ya. Sama petugas yang lain. Jadi kalau waktu di situ ya saya nginep kan di rumah sakit di kamar gitu kan, di kamar perawatan gitu. Karena kan kita harus standby kalau ada jenazah kita kerjain. Nah, berbicara ini agak melenceng sedikit. Dokter Hasri dulu kan sebenarnya kan impiannya jadi pramugari, Iya, betul kan? betul. Pas melihat kecelakaan melibatkan pesawat terbang seperti itu, keinget nggak sama impiannya dulu? Keinget sih, tapi ya ternyata memang menakutkan juga jadi pramugari. Ya, jadi ada resikonya sendiri ya. Iya. Terima kasih tadi sudah berbagi tentang kecelakaan tragedi AirAsia. Iya. Semoga ini jadi satu hal yang ya mungkin ada di sini yang keluarganya juga pernah bertugas atau menjadi orang yang terlibat atau malah mungkin hilang di situ juga. Saya ingin mengucapkan berduka cita dan ya semoga ini banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dan boleh nanti lain kali kita ngobrol lagi tentang buku-buku yang ibu pegang ini. Maka dari itu karena masih banyak, kalian jangan kemana-mana, tetap tonton Forensic File dan ada pesan spesial dari Dokter Hasri untuk kita semua. Apa dok? Jangan berasumsi sebelum mendapatkan bukti. Bukti. Salam forensik. Sampai jumpa.